kita akan diajarkan oleh Pak Koirudin. Pak Koirudin di sini adalah selaku Kaprodi Teknik Informatika dari Universitas Semarang. Begitu juga dengan Pak Bernard Ferry. Pak Bernard Ferry ini adalah dosen senior sekali di USM juga. Baik, tak berlama-lama langsung saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Koirudin. Monggo Pak, mungkin kita bisa dibantu untuk materi yang akan disampaikan. Terima kasih. Siap Pak Julius, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman mahasiswa yang saya hormati, Pak Julius Hari, sahabat kami, ya, rekan kami dari UIKA. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon izin memperkenalkan diri, mungkin teman-teman kalau kemarin bersama Pak April Firmandaru dan Pak Agus Hartanto. Untuk kelas kita hari ini, kita mungkin nanti akan sharing yang lebih ringan saja. Ya, kita akan sharing, tapi pada prinsipnya menurut kami, waktu itu saya diskusi dengan Pak Ferry, ini merupakan basic fundamental yang paling tidak harus kita pahami, dan ternyata seringkali dilupakan oleh teman-teman yang belajar pemrograman. Ya, ini berdasarkan case, Pak Hari nanti materinya berdasarkan case. Kebetulan saya Kaprodi S1 Teknik Informatika di Universitas Semarang, dan Pak Ferry ini selain dosen, beliau juga kepala PDPT. Jadi yang menggawangi seluruh aplikasi yang ada di USM, beliau. Oke, saya mungkin coba sharing screen deh, teman-teman semua. Mungkin koneksinya terputus. Sebentar, saya coba buka materinya dulu. Oke, materi kita ini how to become a computer programmer. Saya kira ini mungkin nanti pro kontra ya teman-teman, mungkin ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang sesuai ataupun lain sebagainya, atau tidak sesuai. Pak, ini kayaknya nggak sesuai, so far nggak salah, tetapi paling tidak yang ingin poin yang ingin saya sampaikan adalah materi ini berkaitan dengan bisa dikatakan brainstorming tentang sebenarnya kalau kita ingin menjadi seorang programmer komputer, apa saja yang harus kita penuhi, apa saja yang harus kita miliki. Nah, ada beberapa poin yang coba saya ambil di sini ya, teman-teman semuanya. Ada 11 paling tidak. Yang pertama, kalau kita akan menjadi seorang programmer komputer, istilahnya seperti itu, maka yang pertama kali menurut saya, artinya dari beberapa referensi, pengalaman, dan lain sebagainya, yang kadang-kadang banyak seseorang yang tidak tahu, yaitu pertama, understanding the roadmap. Kalau saya ingin jadi seorang programmer, nanti saya jelaskan detailnya. Banyak sekali orang yang tidak tahu kira-kira saya harus belajar apa saja. Kalau saya mau jadi seorang programmer web, saya harus belajar apa saja. Programmer web punya aliran apa saja. Saya ingin jadi programmer Java dan lain sebagainya, apa saja. Ada harus belajar bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Nanti kita bahas. Kemudian mencintai error, reading error, membaca error, ada reading documentation. Kita tidak harus menghafal ya. Kita sering terjebak untuk menghafal suatu coding, perintah, dan lain sebagainya. Kemudian banyak sekali yang merupakan tentang basic fundamental programming. Ya.
kemudian memahami tool ya, understanding tool, kemudian VCS, version control system. Kemudian seringkali kita juga stuck pada tutorial help ya. Tutorial help itu ya kalau kita sudah pada tutorial itu ya sudah kita seolah-olah kayak pakai kacamata kuda ya. Bisa jadi nanti banyak hal ya kita. Kemudian self confidence dan terakhir don't compare yourself to other. Nah, kita mulai bahas yang pertama. Nanti khusus untuk understanding the roadmap ini secara detail akan dibahas oleh Pak Ferry di sesi setelah saya. Nah, yang pertama secara umum, kenapa ini jadi penting understanding the roadmap? Roadmap itu merupakan kalau kita secara harfiah mengartikan roadmap ya kayak jalan gitu ya, panduan, peta jalan ya, peta jalan. Kalau saya mau jadi seorang programmer, Pak, kalau katakanlah kita fokus pada programmer web atau programmer web gitu ya, maka yang umum ada 3 umum. Front end, back end, atau full stack. Nah, ketika kita nanti di 3 hal ini, kita harus mempersiapkan apa saja. Nah, kadang-kadang ibarat kata seperti ini, kalau ada orang belajar, kepenginnya langsung bisa lari. Padahal untuk bisa lari, kita harus bisa jalan dulu. Untuk bisa lari, sebelum bisa jalan, kita harus tahu lingkungan dulu. Dan lain sebagainya. Ya. Nah, dalam understanding the roadmap ini tentu yang harus kita lakukan pertama menurut saya pribadi tentu membaca. Membaca itu adalah basic knowledge atau basic requirement yang dibutuhkan oleh seseorang ketika ingin mencapai sesuatu. Baca referensi kayak tadi, semisal saya mau jadi programmer web, Pak. Programmer web yang seperti apa? Baca referensi. Oh, ternyata di dunia nyata nanti ada programmer web itu, saya mau fokusnya di pemrograman front end, saya mau fokusnya di pemrograman back end, atau saya mau di full stack. Atau ternyata saya cuma bagiannya di database saja, Pak. Atau saya operator saja. Maka kita butuh. Jangan bilang bahwa Pak, saya pengen operator, maka operator ini tidak butuh pengetahuan tambahan. Tentunya tidak, ya. Nah, setelah kita membaca referensi yang ada tentunya, maka kita bisa menentukan tujuan. Oh, kalau seperti ini goal saya dalam bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 1 semester ke depan, 1 tahun ke depan harus bisa A. Atau bisa paham A, bisa paham B, bisa paham C, dan seterusnya. Kita harus menentukan ngeset goal. Ya. Setelah di set goal-nya, oke, saya goal-nya mau jadi programmer front end dulu, Pak. Maka syarat untuk menjadi programmer front end, misal, itu bahasa pemrograman apa saja yang harus saya ketahui. Teknologi apa saja yang paling tidak harus saya kenal, harus saya pahami, atau harus saya gunakan. Nah, ini yang harus dibaca. Nanti dijelaskan oleh Pak Ferry untuk berkenaan dengan roadmap ini. Nah, sebenarnya nanti Pak Ferry akan mengulas apa yang ada di roadmap.sh. Saya kira mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah coba-coba searching tentang roadmap web programmer gitu ya, mungkin pernah menemukan website ini. Ini salah satu website yang sudah coba dipetakan tentang kalau saya mau jadi seorang praktisi programmer dalam bidang A, B, C, yang saya harus penuhi apa? Saya harus belajar apa? Saya mulai dari mana? Atau nanti required minimalnya seperti apa? Nah, ini roadmap.sh itu menjelaskan banyak hal di situ ya. Nanti Pak Ferry akan menjelaskan. Kemudian nanti poin kedua, 3, dan 4 ini saling punya kesinambungan. Learn English, ya, belajar bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Kenapa enggak bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Arab mungkin atau lain sebagainya? Kenapa bahasa Inggris? Karena kalau kita coba lihat seluruh dokumentasi program yang ada, ya, kalau teman-teman coba perhatikan dokumentasi program yang ada itu selalu ditulis di dalam bahasa Inggris. Meskipun sekarang sebenarnya sedikit nyaman ya, kalau di zaman-zaman saya kuliah S1 mungkin sekitar tahun 2005-2006 gitu, saya mau belajar suatu bahasa pemrograman, bahasa Inggris ini jadi kayak sangat wajib, karena kita akan sangat jarang bertemu dengan tutorial, panduan, atau buku tentang komputer yang berbahasa Indonesia.
Nah, kalau sekarang saya kira teman-teman dengan adanya platform besar seperti YouTube, teman-teman bisa belajar secara gratis. Teknologi tertentu di YouTube secara gratis. Atau ini sekarang lagi diskon ini. Hari ini terakhir kalau nggak salah ya Pak Ferry, yang di Udemy. Saya, Pak Ferry, kebetulan sering mantau Udemy kapan ada diskon, kita kursus, kita belajar lagi, ada teknologi baru apa lagi, mumpung lagi murah satu kurs 100.000, 99.000. Mungkin kalau ada yang beberapa yang sudah apply. Nah, belajar bahasa Inggris ini seringkali dilupakan. Ini case saya ambil dari teman-teman mahasiswa. Banyak teman-teman mahasiswa yang bahasa Inggrisnya itu jelek. Bahasa Inggrisnya itu minder lah. Wah, saya sudah tidak bisa Pak kalau harus membaca dokumentasi, kemudian harus belajar bahasa Inggris. Sebenarnya ketika kita menjadi seorang programmer, belajar bahasa Inggrisnya itu nggak kayak bahasa Inggris natif. Bahasa Inggris yang harus ngomong secara gramatikal, harus benar, dan lain sebagainya, nggak harus. Ya. Menurut saya pribadi, kalau kita ingin menjadi seorang programmer, kita harus belajar bahasa Inggris. Tetapi batasannya apa? Batasan minimalnya adalah ketika Anda belajar bahasa Inggris, untuk menjadi syarat seorang programmer, minimal kita mampu membaca dokumentasi file. Ya, kita sudah nyaman baca dokumentasi file. Jadi kalau misal teman-teman belajar PHP, HTML, CSS, atau framework kemarin Laravel seperti dijelaskan oleh Pak Agus, teman-teman bisa baca, oh ini bahasa pemrograman apa, kemudian definisinya apa, dia punya library apa, dia punya fungsi apa, dan lain sebagainya. Karena hal yang paling mendasar adalah, mungkin kalau kita cari kan bukannya ada Pak yang berbahasa Indonesia, boleh nggak saya pakai? Tentu boleh sah-sah saja. Tetapi tentu yang paling benar, yang paling valid adalah dokumentasi resmi yang dikeluarkan oleh teknologi tersebut, ya, entah itu framework atau bahasa pemrograman dan lain sebagainya. Nah, kedua, batasan minimalnya adalah kenapa di mana Pak saya butuh belajar bahasa Inggris ini bagi teman-teman yang minder. Jangan khawatir, saya pribadi adalah orang yang mungkin bahasa Inggrisnya jelek. Bayangkan saya bahasa Inggris jelek, tahun 2010 saya berani memberanikan diri pergi ke Cina untuk belajar S2. Jangankan bahasa Inggris, bahasa Mandarin saya hancur-hancuran. Mungkin teman-teman lihat saya secara face ya, mohon maaf, mungkin semoga tidak rasis. Saya tidak kelihatan seperti teman-teman Tionghoa. Meskipun teman-teman saya yang pas saat saya belajar S2 di Cina, mayoritas Tionghoa. Banyak sekali teman-teman saya yang dari Jakarta, dari Medan, yang secara look jelas teman-teman yang Tionghoa. Tapi ternyata yang mereka juga sama saja tidak paham bahasa Mandarin. Kita berangkat saja, yang penting saya tahu. Nah, ketika kita ingin jadi seorang programmer, maka batasan minimalnya adalah, oke, ini ada error, ada pesan, dan lain sebagainya. Kita bisa mencari di Google. Ya. Karena sekarang hampir seluruh dokumentasi, seluruh permasalahan dalam pemrograman, itu bisa dicari lewat Google. Nah, benefitnya, kenapa harus belajar bahasa Inggris ini? Tentunya kalau kita mau sadar, fair, dan lain sebagainya, developer internasional, baik pengembang software, open source, dan lain sebagainya, itu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa Inggris. Dan biasanya orang-orang yang mungkin nanti kalau bergabung di GitHub atau sosial medianya punya anak komputer, programmer dan lain sebagainya, mereka adalah orang-orang yang open. Yang kalau kita tanya, pasti banyak yang akan membantu menjawab. Dan pertanyaannya Pak apa? Bahasa Inggris. Balik lagi Pak, bahasa Inggrisnya jelek. Solusinya sederhana. Gunakan Google Translate. Saya ketika S2 mengerjakan tesis, Google Translate bahasa Indonesia, saya translate, saya buat sebagus mungkin EYD, translate, ubah ke bahasa Inggris. Sedikit-sedikit diubah, sedikit-sedikit belajar dan lain sebagainya. Ini saya kira dengan teknologi yang ada Google Translate ini sangat memudahkan. Kalau teman-teman tidak mau repot, di browsernya install saja plugin Google Translate. Atau kalau teman-teman standarnya pakai Google Chrome gitu ya, biasanya kalau bahasa-bahasa asing kan dia akan minta mau ditranslate atau tidak. Ya paling tidak belajar fundamental bahasa Inggris ini sangat penting. Dan seringkali kadang-kadang kalau di mahasiswa saya banyak sekali yang minder belajar pemrograman karena tidak bisa bahasa Inggris. Meskipun sebenarnya kita harus tetap belajar, tetapi belajarnya bahasa Inggris kita dengan teman-teman yang lain itu berbeda. Ya. Kemudian, nah
Hubungannya kenapa harus belajar bahasa Inggris? Dalam bahasa pemrograman, dalam dunia coding, kita pasti akan bertemu dengan yang namanya error. Error, kalau error, jangan pasrah, jangan nangis. Ya. Pak, saya pemrogramer pemula dikit-dikit, jangankan Anda programmer pemula, saya, mungkin teman-teman yang lain, mungkin dosen-dosen yang fokusnya di pemrograman web, ya web programming, pasti bertemu dengan error. Sampai detik ini pasti bertemu. Ya. Maka yang paling bijak apa? Kalau ada pesan error, coba luangkan waktu dibaca. Nah, enaknya kalau dalam bahasa pemrograman, apalagi ini bahasa Inggris ya, error pasti disebutkan dalam bahasa Inggris. Nah, enaknya kalau kita belajar bahasa pemrograman, kalau error itu juga kasih tahu. Errornya pada baris sekian. Entah nanti disebutkan errornya itu apakah sintak error, atau masuk kategori semantik error, atau logical error, gitu ya. Nanti bisa dilihat. Ini error yang paling umum ya. Kadang-kadang kita sintak error ini paling umum kalau di pemula ya. Semantik, kemudian logical error. Nah, intinya ketika kita memperoleh atau bertemu dengan error dalam pemrograman, ya kita harus siap mental. Berdamai, jangan panik. Harus yakin bisa menyelesaikan. Kalau nggak bisa gimana Pak Udin? Googling saja. Jangan khawatir ketika kita menemukan pesan error di dalam pemrograman kita bukan orang nomor satu yang menemukan error tersebut. Ketik saja di Google pesan errornya copy gitu ya. Taruh di Google paste. Pasti nanti akan ditunjukkan, oh ini errornya di mana, solusinya seperti itu. Ini sesederhana itu. Nah, ini mungkin tips ya teman-teman kalau menemukan error, fokuslah pada baris yang ditunjukkan errornya. Misal yang error baris 14, maka yang teman-teman harus lakukan, kalau sudah dicek halaman baris 14 ini tidak ada error, sudah sesuai mungkin dengan yang diajarkan dosen, sudah sesuai dengan tutorial, dan lain sebagainya ketika kita belajar, coba teman-teman naik ke atas, jadi baris 13, 12, seterusnya. Ini hubungannya biasanya ke situ. Meskipun nanti mungkin ada semantik error itu semacam error-error yang karena kita nggak pahami basic fundamental. Misal bagaimana mendeskripsikan nilai dalam suatu variabel, pakainya float atau harus pakai string gitu ya. Saya nambahkan 1 tambah 1, 1 tambah 1 itu kalau datanya dianggap sebagai string, kemudian ditambahkan ya nggak mungkin jadinya 2, bisa jadi 11 atau jadi error. Maka kadang-kadang ini yang harus kita tahu, ini errornya seperti ini. Atau logical error berarti secara logika. Nah, kadang-kadang ini yang teman-teman lupa. Kalau teman-teman baca tutorial, kita bisa masalah handling error. Kadang-kadang katakan saya membuat tutorial Laravel, pakai Laravelnya Laravel 7. Sekarang Laravel 7 itu misal dibuat 2 tahun yang lalu tutorialnya. Sekarang sudah ada Laravel 8 bahkan 9. Maka ketika Anda sekarang nyoba pakai Laravel 9, ada beberapa part yang nggak sesuai atau mungkin pakai code igniter, framework ya, CI3. Sekarang Anda nyobanya pakai CI4, maka dia punya perlakuan yang berbeda. Maka pastikan ketika kita nyoba suatu tutorial, belajar sesuatu, dibaca. Ya. Tutorial ini menggunakan semisal PHP versi 5, maka Anda harus gunakan PHP versi 5 juga. Ya. Yang ini menggunakan semisal Bootstrap 3, maka ketika Anda uji coba, ya Anda gunakan Bootstrap 3, jangan Bootstrap 4. Nah ini seringkali yang kita temukan, dan jangan sungkan ketika Anda menghadapi error, tanya. Nah, tetapi ini jadi catatan teman-teman. Ketika teman-teman bertanya, jangan taruh bertanya ini pada hal yang paling awal ya, bertanya pada orang lain. Taruh ini paling akhir ketika teman-teman sudah menyiapkan mental, sudah dibaca errornya, sudah di googling, sudah dicek ini versinya sudah sesuai atau belum, masih juga error, tanya. Bisa tanya di forum, tanya dosen mungkin, dan lain sebagainya. Nah, ini ketika kita menghadapi suatu error. Kemudian, nah ini tadi gabung di yang pertama. Ketika kita belajar bahasa Inggris, yang kita butuhkan adalah read documentation. Ketika seseorang belajar suatu teknologi baru, pastikan kita membaca dokumen resmi. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat dokumen resmi ini adalah dokumen yang sangat membosankan. Dokumen yang sangat bikin kita jenuh, nggak semangat untuk belajar. Ya. Tapi pastikan, yakinlah bahwa ketika kita belajar suatu teknologi baru, hal yang paling betul adalah
atau hal yang paling jelas, paling lengkap, itu pasti disertakan dalam dokumen resmi. Umumnya seperti itu, apalagi di teknologi open source, itu pasti hampir selalu ada dokumentasi resmi. Buka web resminya. Nah, bagaimana dengan tulis dokumentasi kita, Pak? Nah, ini juga sangat penting, teman-teman. Kalau teman-teman coba lihat tutorial apapun yang ada, yang pernah saya temui sejauh ini, ya, pasti ada dokumentasinya. Kalau dalam bahasa lain mungkin jadinya komen. Ya. Kalau orang bikin bahasa pemrograman, ngetik pemrograman gitu ya, pasti selalu ada komen. Komen ini ditujukan apa? Untuk mengingat. Ya. Maka memberikan komentar pada halaman atau suatu program, blok program yang kita bikin ini sangat penting. Contoh mungkin gini, teman-teman. Ketika saya membangun aplikasi saya, dulu saya S1 itu aplikasinya masih desktop based, pakai Delphi. Saya banyak sisipkan komentar-komentar di situ. Oh, ini untuk mengerjakan ini. Oh, ini untuk akses data. Oh, ini untuk logical ini. Oh, ini untuk memproses ini. Supaya apa? Ketika setahun ke depan, saya buka, saya masih ingat. Fungsinya itu. Kedua, kalau ini ada pengembang lain mungkin yang mau memperbaiki versi kita, ada yang memberikan masukan atau mau belajar dari tutorial yang kita buat, maka dia bisa belajar, oh ini maksudnya yang bikin logikanya untuk ini, dan seterusnya. Jadi membaca dokumentasi ini berarti membaca dokumentasi resmi. Tentu setelah kita baca dokumentasi resmi, kita bisa juga note ya. Jadi create a documentation ini macam-macam. Bisa juga teman-teman membuat catatan kecil, oh bahasa pemrograman ini konsepnya seperti apa saja yang harus dipelajari, dan lain sebagainya. Kemudian, ini penting, kadang-kadang kita sering terjebak, teman-teman. Bahasa pemrograman bukanlah suatu bahasa yang harus dihafal. Semisal, oh perulangan di PHP itu seperti ini sintaknya dan sebagainya. Tidak harus dihafal. Kalau kita sebenarnya, kalau coba teman-teman nanti perhatikan, kalau nanti teman-teman mungkin ngoding pakai Visual Code atau beberapa tool pemrograman yang lain, biasanya kan ada suggestion. Ya, bahasa pemrograman itu sebenarnya bahasa yang cukup baik. Artinya ketika kita nggak tahu, oh ini saya mau buat struktur logika, oh ini mau saya buat struktur perulangan, maka informasi atau format apa yang saya butuhkan. Ya, jadi coding diciptakan bukan untuk dihafal, teman-teman. Nah, meskipun ada beberapa part yang memang harus kita hafal. Jadi setiap mungkin beberapa bahasa pemrograman punya karakteristiknya masing-masing. Tetapi yang harus kita lakukan ketika kita belajar bahasa pemrograman adalah pahami konsep pemrogramannya. Nah, rata-rata gini, mungkin kalau ini hubungannya dengan yang belakang juga nanti membandingkan dengan orang lain. Kadang-kadang kalau mungkin saya atau Pak Julius, Pak Hari yang saya kenal ya di Wika, Pak Julius misal, ada teknologi baru, Pak Julius baru baca seminggu sudah paham. Ada mahasiswa buka sebulan baca bolak-balik nggak paham. Ya jangan berkecil hati. Kenapa? Karena mungkin saya, Pak Julius itu orang-orang lama ya, yang belajarnya konsep-konsep. Oh begitu ada teknologi baru ini diterapkan, kita baru baca sepotong. Oh ternyata konsepnya sama kok dengan konsep pemrograman A. Nah kalau kita lihat, misal paling gampang gitu ya, hampir semua bahasa pemrograman itu kan turunan dari C. Entah itu PHP, entah itu Python sekarang yang kalau teman-teman fokusnya di di data science atau big data dan lain sebagainya, di machine learning itu kan bahasanya pakainya Python. Basicnya mbahnya kan C. Jadi kalau bagi kami yang dulu pernah belajar bahasa C, baru belajar sebentar konsepnya di PHP, konsep yang ada di Python khususnya, oh kita langsung ingat, oh jadi memahami konsep bahasa pemrograman itu sangat penting. Ya, tentunya awalnya dari tadi ya teman-teman mau tahu dulu goalnya mau jadi apa. Kemudian pahami bahasa pemrogramannya. Jadi konsepnya seperti apa? Oh kalau HTML konsepnya ada kepala, ada tubuh, ada footer. Oh berarti di situ dulu. Oh kepala dia punya apa, tubuh dia punya apa, kaki footernya dia punya apa dan lain sebagainya. CSS dia punya bagian apa, punya kontainer, punya ini. Nah inilah yang butuh teman-teman pahami dulu konsepnya. Nah konsep itu biasanya kalau nyambungnya ke bahasa Inggris tadi, jadi ini masih nyambung ke atas ya, jadi saling keterkaitan. Sebenarnya kalau teman-teman paham bahasa Inggris, kalau teman-teman nyekrip bahasa pemrograman itu semuanya kayak bahasa Inggris. Dan kalau teman-teman coba baca perlahan gitu ya, itu kan logiknya dapat. Oh if,
ini lebih besar daripada ini kan juga jika ini lebih besar daripada ini, then ini. Jadi kalau kita sebenarnya tahu bahasa Inggris basic fundamental, kita baca program itu juga enak. Kita belajar program itu jadi enak. Nah, ini hubungannya tadi ya, understanding programming fundamental. Pahami konsep fundamentalnya, belajar, dan membaca. Nah, ini ada sedikit tips ya, mungkin setiap orang punya cara masing-masing. Tapi beberapa cara yang sering kali saya lakukan ketika saya belajar suatu bahasa pemrograman tertentu, misal saya dengar tutorial membuat website toko online. Saya tonton saja websitenya. Membuat dari awal mungkin videonya 2 jam gitu ya. Tak tonton saja, tak lihat saja. Tak ulangi lagi, tak tonton, tak lihat. Alurnya kayak gitu, yang mau dibuat kayak gitu, alurnya dari A ke B. Saya buat catatan kecil. Belum saya praktekkan. Oke, alurnya seperti ini, logika programnya. Berarti dia butuh A, B, C, dan seterusnya. Saya sudah paham. Nah, setelah sudah kita baca, pelajari, baru kita praktek. Itu akan jauh lebih masuk menurut saya, berdasarkan pengalaman saya. Jadi, saya tonton dulu, ini alurnya dia mau belajar ke situ, basic fundamentalnya seperti itu. Kemudian saya harus mulai dari ini. Kemudian di situ ada live coding, misal. Tonton saja live codingnya, ya. Misal nonton di YouTube atau saya ikut yang di Udemy, tonton ini maksudnya apa? Sudah paham. Baru saya coba. Nah, ini menarik juga teman-teman. Understanding tool. Orang kalau mau belajar sesuatu, salah satu menurut saya hal yang penting yang harus kita ketahui adalah memahami tool. Jadi ibaratnya saya seorang programmer, saya harus punya senjata. Saya seorang mahasiswa, saya harus punya senjata. Ya. Maka ada beberapa tool dan website pendukung yang ini mungkin nanti saya share-kan lewat Pak Julius, teman-teman mungkin bisa didokumentasikan. Kalau saya sebagai seorang web programmer gitu ya, tentu yang paling basic adalah saya harus menggunakan browser ya. Browser itu biasanya punya ekstensi. Nah, ini beberapa ekstensi yang mungkin teman-teman bisa gunakan. Ada web developer, ini biasanya sangat penting untuk melihat nanti kalau ini CSS-nya saya matikan, ininya saya matikan, ininya saya lihat hasilnya seperti apa, atau JSON view dan lain sebagainya. Kemudian mencari gambar dan video yang sifatnya free. Ada Unsplash, ada Pixabay ya. Kemudian ilustrasi. Kadang-kadang kalau kita bikin program kan kita butuh ilustrasi, gambar, icon dan lain sebagainya. Ini beberapa website ya. Ini nanti teman-teman bisa searching aja Anwar, kemudian Usemesh, ada FreePic. Ini teman-teman bisa nyari gambar-gambar gratis atau figur-figur gratis yang nantinya bisa digunakan. Untuk font dan icon teman-teman bisa cari di Google Font. Ada flat icon, ada font awesome. Kemudian untuk desain mockup teman-teman bisa cari di Figma atau bisa menggunakan Figma ya, bukan mencari. Kalau di sini berarti desain dan mockup hubungannya dengan kita create mockup tampilan. Jadi orang sebelum bikin aplikasi biasanya dia akan membuat mockup. Seperti apa sih nanti program ini akan dibuat, dia desain dulu. Nah, aplikasi yang sekarang saya pribadi pakai itu adalah Figma. Ini aplikasi yang free ya, meskipun free saya kira sudah cukup powerful. Kita cuma dapat 3 project kalau free. Teman-teman juga bisa gunakan Adobe XD atau Wireframe ya, atau Mockupon. Ini beberapa hal yang bisa Anda coba teman-teman ketika nanti ingin membuat desain ataupun mockup. Kemudian dalam orang bikin web biasanya kita penyakit seorang programmer itu adalah tidak bisa mempadu-padankan warna. Bagi teman-teman atau saya pribadi yang seringkali kesusahan untuk mempadu-padankan warna, teman-teman bisa gunakan ini, color schema generator. Kalau saya pakai background-nya hitam, font saya berarti harus warna ini dan lain sebagainya. Ini bisa ada colors atau color hand dan lain sebagainya. Kemudian bisa gunakan image utilities, squash untuk ngatur image, kemudian atau remove background, remove biji. Atau bisa gunakan online coding ya, kalau ini yang pentingnya. Teman-teman kalau tidak punya perangkat yang memadai, teman-teman maka bisa gunakan online coding atau Snippet ya. Ada CodePen.io, ini teman-teman kalau mau nyoba HTML, CSS, JavaScript ya. Ada JFD, ini
gunakan untuk mengcompile file-file JavaScript ya. Ada Replit. Replit ini sangat komplit teman-teman. Teman-teman nanti bisa coba ini ya. Replit atau yang website juta umat W3 School. W3 School sekarang berubah menjadi sangat luar biasa menurut saya. Orang kalau mau belajar bahasa pemrograman, ini menurut pribadi saya pribadi ya. Referensi website yang bisa digunakan yang komplit, yang dokumentasinya termasuk komplit itu adalah W3 School. Jadi ini sangat recommended sekali teman-teman bisa buka W3 School. Atau online documentation seperti ya kelihatan ya. devdoc.io ya atau devhin.io ini teman-teman bisa cari ya sebenarnya. Tadi di awal ini mungkin kontradiksi. Di awal saya sebutkan bahwasanya cari dokumentasi resmi. Tetapi kalau teman-teman tidak mau gunakan dokumentasi resmi, teman-teman bisa gunakan dokumentasi yang seperti ini. Di devdoc.io ini teman-teman misal belajar CSS, bingung cara menggunakan kontainer, Anda ketik saja, nanti akan diberikan contohnya seperti apa. Dan yang penting menurut saya yang terakhir, Web Design Inspirator. Web design ini tentunya ketika kita mau belajar suatu web, tidak munafik saya kira, kita butuh nyontoh. Kita butuh meniru web-web yang sudah ada, yang tentunya secara tampilan dan lain sebagainya bisa kita lihat. Oh, ini loh pekerjaannya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman bisa di Award, Site Empire atau di ini ya, Dribble. Nanti coba searching aja dribble.com gitu ya. Dribble gitu, cari Google Dribble nanti muncul websitenya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini beberapa understanding tool. Ya tentunya seorang programmer pasti punya tool wajib yaitu editor. Editor ini tergantung keyakinan masing-masing. Editor teman-teman bisa pakai Visual Studio Code atau Sublime Text atau bahkan aliran tradisional ya, Notepad++. Boleh. Ya, tinggal nanti dilengkapi saja dengan beberapa add-on yang dibutuhkan. Oke. Nah, ini hal yang sangat penting teman-teman. Saya kira bagi seseorang yang memang mau menekuni profesi sebagai web programming, dia harus mulai belajar atau harus mulai menggunakan yang namanya VCS, Version Control System. Version Control System ini umumnya orang pakai Git, tapi yang banyak lagi orang pakai GitHub. GitHub itu kayak ya bisa dibilang sosmednya orang IT, tempat banyak programmer menyimpan project. Jadi mulai biasakan ya nanti teman-teman menyimpan segala project dan lain sebagainya di VCS. Entah nanti mungkin sifatnya private atau sifatnya public ya, defaultnya public. Tetapi ini mumpung masih ada promo di VCS kalau teman-teman pakai GitHub ya, yang student, teman-teman bisa memasukkan bahwa teman-teman itu student nanti dapat akun yang pro untuk yang di GitHub. Mungkin kalau ada yang sudah pernah pakai ya. Karena kalau kemarin seingat saya di pertemuan kemarin ada yang sudah levelnya udah lumayan, sudah nyoba beberapa aplikasi yang mungkin sampai ke API dan lain sebagainya. Nah, kenapa penting pakai Visio? Visio ini salah satu kontrol sistem ya, yang paling terkenal tentu kita gunakan Git. Nah, tapi akan sangat penting, sangat baik kalau teman-teman bisa menggabungin antara Git dan GitHub. Bisa dikatakan sebagai repository, kemudian tempat berkolaborasi. Jadi kalau semisal sekarang trennya adalah program dikerjakan secara bersama-sama, maka programnya ditaruh di GitHub, kemudian nanti menggunakan Git dan lain sebagainya untuk kita controlling. Jadi yang kerja 5 orang di tempat yang berbeda, banyak sekali sekarang pekerjaan yang seperti itu ya, ditaruh di GitHub, sifatnya private mungkin ya, kolaborasi, 5-10 orang dia kerjakan program yang sama, tempatnya beda-beda, tapi dokumentasinya jelas. Oh ini melakukan apa dan sebagainya. Ini bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman belajar namanya version control. Bisa pakai Git atau GitHub. Mungkin nanti ada juga kayak Big Bucket ya, atau GitLab. Nah ini stuck in tutorial hell. Jadi kadang-kadang seringkali kalau kita nonton tutorial, intinya gini, jangan cepat puas teman-teman. Saya pribadi adalah orang yang meyakini bahwa saya mungkin 1 langkah atau 1 senti di depan teman-teman. Tapi mungkin besok, mungkin teman-teman seminggu lagi itu mungkin bisa 1 meter di depan saya. Kenapa bisa Pak Udin? Karena Pak Udin berhenti belajar. Teman-teman akan terus belajar dan lain sebagainya, maka teman-teman bisa
jauh meninggalkan kami yang mungkin secara usia lebih tua dari teman-teman, tapi ya kita insya Allah masih muda. Nah, ini yang tadi sampaikan, kalau teman-teman belajar di tutorial dan lain sebagainya, jangan stuck ya. Bingung ini kok sudah saya coba, kok stop error, coba dibaca dulu. Tonton sampai selesai, baru dicoba, coba pelan-pelan ya. Oh, sampai ini di pause, programnya ketik ulang. Pause, ketik ulang. Kalau sudah level ini, coba sampai selesai, dikompil sudah sesuai dengan tutorial, naik ke level selanjutnya. Lakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Oh, dia membuat kasus penjualan barang. Variabelnya atau item masukannya 2, saya nambah 1. Saya tambah lagi 3, dan seterusnya. Baru setelah itu, proses ATM selesai, baru kita nanti create something new. Maka kalau teman-teman bisa sampai level ini, membuat suatu program yang serupa atau berbeda bahkan dari program yang dicontohkan, maka mungkin teman-teman sudah bisa dikatakan pada level, oh ini sudah. Nah, ini levelnya menurut saya. Self-confident. Ya. Banyak sekali teman-teman yang kadang-kadang saya pribadi sampai sekarang juga kadang-kadang, wah saya punya teman seangkatan atau adik kelas saya kok dia jauh lebih pinter ya. Dia baru belajar satu teknologi 2 hari sudah paham. Jangan berkecil hati teman-teman, harus pede dengan apa yang kita buat. Belum tentu yang kita buat itu mungkin teman-teman yang lain melihat, wah dia pintar ya kayak gini bisa buat. Intinya dalam bahasa pemrograman kita harus pede. Nah, cara yang paling mudah untuk dilakukan untuk pede adalah sekarang menurut saya, pamerlah karya Anda, pamerlah pekerjaan Anda, taruhlah pekerjaan Anda meskipun sederhana ke dalam GitHub. Saya kira ini wajib punya, jadi teman-teman wajib punya GitHub ya. Dibuat di dalamnya, kemudian nanti dipamerkan. Dipamerkan ini bukan berarti oh ini jelek, bagus dan enggak. Ya sudah pamerkan saja, kalau ada orang komentar, memperbaiki, membenarkan apa yang Anda buat, ini jadi lebih enak. Tidak masalah. Ya. Ini self confidence ini penting. Terakhir, teman-teman, don't compare yourself to other. Pahami bahwa setiap orang itu berbeda, jangan iri dengan pencapaian orang lain, teman-teman fokus pada diri sendiri, terus belajar. Ya. Pada prinsipnya saya kira usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya, saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk materi saya. Terima kasih, Saja. Ini nama saya sedikit apa ya? Ini nama Mandarin saya mungkin kadang-kadang saya pakai juga, kadang-kadang tidak juga ya karena keterbatasan komunitas. Tapi pada prinsipnya ketika kita ingin menjadi seorang komputer programmer ya, maka banyak hal yang harus kita lalui teman-teman. Tentunya proses ini tidak pendek, proses ini panjang. Saya mungkin bisa berbicara seperti ini atau mungkin nanti Pak Ferry share dengan pengalamannya, itu bukan pengalaman 1-2 tahun, belasan tahun. Dengan dinamika bahasa pemrograman yang terus berubah, dinamika teknologi yang terus berubah. Intinya terakhir dari saya, ketika teman-teman memang sudah fokus mau jadi seorang programmer, karena ini pekerjaan yang cukup menjanjikan ya teman-teman. Pahami roadmap-nya, teman-teman mau kemana, mau belajar apa, dan tentunya basic fundamentalnya teman-teman harus tahu bahasa Inggris. Jangan dibenci. Tidak harus paham sepaham native berbicara, tidak harus seperti native secara grammar betul, enggak. Yang penting teman-teman paham cara membaca dokumentasi saja. Kalau ada bingung, bisa nyari keyword di Google, cukup. Atau bisa ngetik beberapa kalimat di Google Translate, kemudian nanti taruh di Stack Overflow dan lain sebagainya. Dan biasakan baca error ketika memang ada ditemukan error. Oh, error ini. Bingung, paste di Google. Errornya di copy, taruh di Google, selesai. Ya, saya kira itu teman-teman beberapa hal yang menurut saya bisa jadi simalakama kalau kita tidak perhatikan. Banyak orang yang gagal jadi seorang programmer yang baik menurut saya ketika dia mengindahkan bahasa Inggris, ya, tidak membaca dokumentasi, terlalu menghafal, tidak mengetahui basic fundamental pemrograman, ya, dan tidak mengetahui alatnya. Sebenarnya bikin ini mudah loh, tapi kalau kita tidak tahu alatnya susah. Ya, semisal kayak menjahit pakai jarum gitu ya bisa. Susah lama, tapi kalau pakai mesin jahit selesai. Nah, begitu pula dengan tool yang ada di website. Ada auto generate, ada auto untuk merapikan dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti saya kira bisa langsung dilanjut materinya Pak Ferry tentang roadmap dari web programmer. Saya kira itu dari saya. Terima kasih.
nanti sesi tanya jawab kita taruh di belakang saja supaya lebih enak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Koyudin, luar biasa materinya ini. Wah, sih Tasya. Sih Nin. Bukan sih. Bisa sedikit-sedikit lah Pak Yulis. Pernah nyasar di sana bersama teman-teman. Sama Pak kita sama lulusan dari negara Cina juga. Kalau saya di Taiwan, Pak. Oh, Pak Yulis di Taiwan, Pak. Saya dulu di Cina di Nanchang, Pak. Nanchang ini seberangnya Wuhan. Kalau orang bilang Wuhan kan pasti terkenal ya, kenal karena Wuhan itu kota pendidikan sebenarnya, kota pendidikan di Cina, tapi karena kasus COVID-19 pendidikannya jadi hilang. Lebih dikenal dengan kota COVID. Ya, mantap. Baik, mungkin kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Berikutnya mungkin dibawakan Pak Bernard ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Julius. Suara saya terdengar ya. Saya izin share screen. Nah, kalau tadi Pak Udin menyampaikan tentang roadmap, kemudian saya sambung ke materi ini di URL yang dirujuk oleh Pak Udin roadmap.sh itu memang sudah disusun dengan baik. Sedemikian rupa roadmap itu bisa dilihat bagaimana kalau kita ingin fokus ke front end, kemudian ke back end, kemudian bagaimana kita fokus ke Python dan sebagainya. Nah, tapi saya akan menggunakan roadmap yang lebih sederhana lagi, yang sudah disusun oleh Pak Sandika Galih. Ini menarik sekali, lebih sederhana dibanding yang ada di roadmap.sh. Fokus kita adalah web development. Ya, nanti juga akan saya rujuk ke teknologi yang saat ini adalah populer di beberapa website yang memang di situ banyak sekali para programmer berkumpul. Ya. Nah, kalau kita belajar web development, tentunya kita harus mengenal yang namanya internet dan teknologi web. Kita tahu ada protokol HTTP, kemudian www dan web browser. Tentunya sudah teman-teman ketahui semua. Setelah ini sudah diketahui, kita masuk ke pendukung. Tapi sebelumnya ini tadi saya belum memperkenalkan diri ya Pak Yulis ya. Saya langsung masuk ke materi. Ya. Perkenalkan saya Pak Bernard Ferry. Sebelum masuk jauh, saya saat ini dosen di sistem teknik informatika, S1 teknik informatika. Kemudian saat ini saya masih diberi tugas untuk menjadi kepala UPT Pangkalan Data. Kepala Pangkalan Data itu punya 3 tugas utama. Yang pertama adalah melakukan pengembangan sistem, kemudian yang kedua adalah melakukan pelaporan data universitas atau PDPT, kemudian yang ketiga adalah mengelola data transaksi yang ada di internal, kemudian juga melayani data dan informasi. Nah, tugas yang paling banyak dalam 4 tahun terakhir ini adalah kami mengembangkan sistem dari yang sebelumnya sudah ada sistem, kemudian kita coba perbaiki. Nah, mungkin nanti di sela-sela penyampaian materi saya akan bercerita tentang pengalaman bagaimana teknologi web ini kami gunakan untuk membangun sistem yang baru dan saat ini juga terus berkembang.
Maka tidak lepas dari roadmap ini, tentunya kita harus mengenal internet dan teknologi web, kemudian tidak lepas dari beberapa tool pendukung. Saya yakin kalau yang namanya programmer itu kita harus punya alat-alat gitu kan, punya tool layaknya seorang ibarat seorang pematung gitu kan. Kita menghasilkan sebuah karya, kita memiliki alat-alat yang kita gunakan. Dan itu memang alat yang betul kita kenal dan kita sudah familiar. Nah, untuk code editor mungkin sangat beragam sekali. Ada Visual Studio Code, Sublime, saya malah seringnya menggunakan Atom karena memang OS yang saya gunakan adalah OS Linux, sehingga ya lebih nyaman dengan Atom kalau saya. Kemudian web browser, kita juga sudah mengenal banyak sekali web browser. Kemudian design tool, kalau memang ini adalah kita sebagai UI UX. Ya, nanti saya juga akan ceritakan bagaimana atau komposisi tim saya di UPT sehingga kami bisa menghasilkan atau bisa membuat beberapa sistem dengan cara teamwork. Nah, untuk tim saya untuk melakukan design tool di bagian UI UX menggunakan Adobe XD. Kemudian jelas HTML ini menjadi ya syarat utama. Kalau saya di kelas itu di TI saya lebih sering mengampu mata kuliah pemrograman framework dan rekayasa web. Jadi satu level atau dua level di atas HTML. Kalau di kurikulum kami seperti itu. Sehingga harapannya ketika ada mata kuliah atau mahasiswa yang ikut di kelas saya di pemrograman framework katakanlah seperti itu, asumsinya adalah HTML itu sudah hafal ya, sudah paham. Tetapi tidak menutup kemungkinan dengan teknologi internet saat ini, ya teknologi internet saat ini kita tinggal browsing, kita tinggal googling segala sesuatu pertanyaan yang terkait dengan web pasti akan ada jawaban. Nah, setelah HTML ada CSS, ini juga sangat pesat sekali CSS perkembangannya. Ya dari CSS dasar kita umumnya ini saya selipkan di mata kuliah pemrograman web dasar untuk mengenal apa itu selektor, apa itu properti. Ini juga jadi dasar dulu karena dari HTML dasar ada CSS dasar. Kemudian nanti ada perkembangan yang selanjutnya di CSS. CSS juga sangat pesat sekali, ya bahkan bermunculan banyak sekali vendor yang memang ya pada dasarnya kenapa banyak sekali framework bisa berbasis CSS, berbasis PHP, berbasis JavaScript ini karena mungkin mereka merasa tidak puas. Dan ini kok malah tidak bisa mempercepat pekerjaan saya. Gitu. Makanya terus dibuatlah satu model yang baru, tujuannya adalah untuk mempercepat. Jadi dasar tetap harus dikuasai. Kemudian kalau kita sudah bicara selektor dan properti, di CSS juga ada layouting, yang paling terkenal adalah flexbox dan grid system. Saya ingat waktu awal-awal dulu sebelum tahun 2000-an kalau tidak salah, grid system ini populer. Ya. Mungkin saat ini websitenya masih ada ya, grid 360 waktu itu. Belum ada Flexbox, belum ada Bootstrap, belum ada framework CSS yang lain. Grid 360 itu sangat merajai waktu itu. Di mana satu layar monitor ini dibagi menjadi 12 kolom. Grid 360 itu menjadi cikal bakal untuk layouting. Ini sangat membantu lagi ya untuk programmer khususnya di bagian UI UX sangat membantu sekali dalam melakukan penataan halaman. Lalu ada CSS 3 properti, ini kita lanjut saja. Kemudian tadi yang saya bicarakan muncullah CSS framework
ini satu tool, satu paket yang memang disusun oleh ya sekelompok orang baik ya kalau saya katakan begitu, karena dengan dasar ingin mempercepat pekerjaan. Kalau kita menggunakan CSS yang fundamental, yang dasar, mungkin kita perlu menuliskan beberapa baris, banyak baris, tetapi apalagi kalau itu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, permasalahan di programmer itu adalah seperti itu. Ketika kita perlu melakukan pemanggilan kode atau melakukan fungsi yang berulang-ulang di mana skripnya itu sama, maka kalau kita sebagai seorang programmer, saya programmer juga ya, kalau kita melakukan ngetik kode 10 kali 10 itu kan ya capek. Terus berpikir bagaimana caranya mengelompokkan kode-kode yang sering digunakan atau yang sama ke dalam satu paket-paket. Maka sebenarnya itulah framework, dimulai dari CSS framework, memudahkan. Maka kalau ingin yang mudah-mudah itu biasanya saya arahkan ke framework gitu ya. Tetapi jangan lupa yang mudah itu pun perlu fundamental yang harus juga kuat. Karena ketika muncul error, tadi yang dikatakan oleh Pak Udin, ketika muncul error, ketika kita menggunakan framework, kemudian muncul error, fundamental kita tidak kuat atau belum paham sepenuhnya, maka kita akan diliputi kebingungan. Ya. Tapi kalau bingungnya cuma 1 menit, 2 menit sih tidak ada masalah. Bingungnya berhari-hari itu kan malah repot. Ya. Kemudian ada CSS framework. Tadi sudah disampaikan juga tentang VJS, menggunakan Git. Ini contoh yang ya kita bisa melakukan kolaborasi dengan tim dengan cara pull dan push. Ya, ketika kita memiliki satu perbaikan, ya kita akan lakukan pull request. Kira-kira seperti itu. Saya pikir teman-teman juga sudah pernah coba. Lalu ini kenapa muncul JavaScript di sini? Ini menarik. Saya akan menunjukkan hasil survei yang ada di GitHub tahun 2021. Saya akan langsung merujuk ke ini pada tahun 2021. Top language over the years. Sejak tahun 2014 ini ternyata JavaScript tetap berada di puncak bahasa pemrograman yang sering dibahas atau yang ada di dalam GitHub. Ya, ini tren ya, ini tren global. Meskipun tren di Indonesia kita masih karena memang berbeda ya. Kita bicara front end atau back end. Ya, posisinya adalah kalau JavaScript ini pada dasarnya dia berada pada kategori front end. Tetapi sekarang perkembangannya sangat pesat. Kita tahu yang awalnya adalah front end, JavaScript diubah, ada yang membuat sebuah framework untuk bagaimana ya kira-kira yang awalnya bekerja di browser, kita lepas dari browser sehingga dia bisa bekerja di luar browser, selayaknya server side scripting seperti PHP. Nah, dari penasaran pertanyaan seperti itu dengan tentunya kemampuan yang mumpuni ya, itu menghasilkan satu produk baru yang kita tahu, kita kenal dengan istilah Node.js. Ya. Sebuah framework JavaScript yang bisa memproses di luar browser. Ini tren. Saya langsung lompatkan ke sini. Kita lihat untuk PHP ini di tahun 2014 sempat melesat. Kemudian posisinya sampai tahun 2021 ini dia turun di posisi ke-6. Ini versi GitHub. Versi GitHub di tahun 2021. Di antara JavaScript dan PHP, Python, Java, TypeScript, C, Crash.
dan banyak lagi yang bisa kita lihat 10 terpopuler. Ini versi GitHub. Nah, sedang versi dari Stack Overflow. Saya yakin para programmer pasti sangat familiar dengan Stack Overflow. Di Stack Overflow, survei tahun 2021, bahasa yang paling banyak didiskusikan adalah juga JavaScript. Kemudian urutan kedua HTML dan CSS. HTML dan CSS padahal kan fundamental gitu ya teman-teman. Fundamental kok banyak masih diperbincangkan di Stack Overflow. Artinya memang trennya sekarang berubah. Yang dulunya HTML dan CSS hanya ada di buku teori, kalau kita melihat dokumentasi di buku, sekarang sudah berubah melihat dokumentasi di internet. Apalagi paling mudah bertanya saja langsung. Sehingga dengan teknologi internet yang saat ini sangat mendukung sekali, dan saya pikir tidak menjadi alasan bahwa kita tidak bisa menjadi programmer yang hebat kalau menurut saya. Nah, di Stack Overflow, Python masih tetap 5 teratas, Java juga masih teratas, Node.js muncul di sini, sedang PHP ada di urutan ke-21%. Ya, ini adalah tren bahasa pemrograman yang didiskusikan di Stack Overflow. Nah, dari sini nanti bisa menentukan saya mau pilih yang mana nih gitu kan ya, saya pilih yang mana. Sedang dari sisi database yang banyak dibicarakan di Stack Overflow, nomor 1 tetap MySQL. Kalau sekarang ada versi yang lain yaitu MariaDB. MySQL, Postgre. Nah, Postgre ini mengungguli. Kalau di roadmap nanti ada 2 jalur. Ketika kita bicara database, kita mau pakai database relasional atau NoSQL. Kita mau pakai MySQL atau mau pakai Postgre. Nah, ini tren yang ada di Stack Overflow yang perlu juga selalu dipantau oleh teman-teman, sehingga ketika kita menguasai satu bahasa yang menjadi top 5 dan sebagainya, ini akan bisa memberikan peluang teman-teman untuk lebih melebarkan sayap ketika teman-teman konsen di bidang pengembangan. Tidak hanya proyek-proyek di level nasional, tetapi kalau kita lihat secara global ini bisa ikut serta dalam proyek-proyek yang skalanya internasional. Dengan melihat ini bisa tahu perkembangan saat ini adalah seperti itu. Nah, saya kembalikan lagi ke roadmap yang di sini. JavaScript muncul di roadmap. Kemudian roadmap ini bicara juga tentang front end dan back end. Saya akan masuk ke back end-nya terlebih dahulu. Back end berarti kita tinggal menentukan kita mau menggunakan bahasa apa. Kalau tadi saya perlihatkan di 2 sumber itu ada JavaScript, ada Java, ada Python, tetapi ini disesuaikan lagi dengan kurikulum ya. Kalau di USM, di Teknik Informatika, untuk web development, kami menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kami menggunakan bahasa pemrograman PHP. Lalu ketika bahasa pemrograman PHP tentu menjadi satu rangkaian yang harus disampaikan atau harus dikuasai oleh teman-teman programmer, yaitu PHP dasar, atau kita biasa sebut dengan PHP natif, lalu
PHP yang sudah tidak natif atau object oriented PHP, kemudian baru kenalkan dengan konsep MVC, model view dan controller, lalu kita bicara framework dari sisi produk yang akan kita gunakan. Nah, untuk saat ini di kurikulum kami memang base untuk framework kita menggunakan CodeIgniter, yaitu yang versi 3 dan saat ini sedang dikembangkan ke versi 4. Tetapi juga mulai disiapkan untuk framework yang lain seperti Laravel. Nah, dengan saat ini memang perkembangan framework ini sudah hampir serupa. Nah, kalau kita lihat dari bahasa database, tadi sudah saya sampaikan, kita mau pakai relasi atau no relasi atau no SQL. Kita tinggal pilih, lalu API, nanti juga saya sampaikan di pengalaman saya tentang API, ini juga mulai harus dikuasai. Lalu kalau ini untuk yang back end sudah ya, untuk yang front end, kalau kita ingin di JavaScript, kita harus juga mengenal istilah DOM, ya Document Object Manipulation. Sehingga dasar dari JavaScript bisa memberikan satu perilaku di dalam web kita, itu adalah dengan memanipulasi dokumen objek. Sehingga seolah-olah ada animasi, ada pergerakan, ada yang dinamis, itu karena melakukan manipulasi dokumen objek di dalam website kita. Maka harus dipahami tree-nya bagaimana, susunannya, karena memang DOM itu adalah tree, bentuknya tree. Lalu CSS preprocessor, lah ini. Orang itu sudah dikasih CSS, masih belum puas. Programmer itu. Terus mikir lagi, bagaimana ya kalau saya itu sering menggunakan kode warna di banyak bagian halaman web atau layout web. Masa saya harus nulis terus kode heksanya kan gitu. Nah, terus pikir, gimana kalau kode warna itu kita tampung dalam sebuah variabel. Nah, padahal CSS yang basic itu tidak bisa menyimpan dalam bentuk variabel selayaknya bahasa pemrograman. Maka muncullah yang namanya CSS preprocessor. Kita nulis selayaknya bahasa pemrograman, kemudian nanti di-generate menjadi file SASS yang bisa digunakan untuk layouting di dalam halaman web kita. Nah, jadi sekarang macam-macam perkembangannya. CSS preprocessor. Ya, dasarnya tidak puas. Jadi kalau teman-teman merasa tidak puas dengan framework CI, buat framework sendiri. Tidak puas dengan Laravel, buat framework Laravel sendiri. CSS preprocessor kok cuma ada 3, Pak, yang terkenal. SASS, buat sendiri lagi, enggak apa-apa. Dasarnya memang karena tidak puas. Atau ya pengen lebih ringkas. Lalu ada modern JavaScript, API juga bisa lanjut. Kemudian kalau kita bicara package manager, NPM dan YRN ini adalah package manager yang memang khusus untuk menggunakan JavaScript. Jadi dia paket yang memang difokuskan untuk pengelolaan menggunakan Node.js. Sedang kalau kita mengenal istilah sekarang itu adalah composer. Yang programmer PHP tentu mengenal yang namanya composer. Bahkan framework-framework yang saat ini itu sudah cara installnya sudah tidak lagi model download extract, tetapi langsung lewat composer. Umumnya seperti itu. Sehingga ini juga bisa menjadi tool yang sangat membantu teman-teman programmer supaya sekali lagi supaya bisa lebih mempercepat pekerjaan. Kalau kita seperti itu ya. Daripada kita bikin 10 baris kode, kalau bisa dengan 2 baris kode, kenapa tidak? Nah, lalu munculnya framework untuk front end, ada React, Vue, Angular dan sebagainya. Kemudian juga ada framework-framework yang nantinya
akan bermunculan, saya yakin. Nah, untuk peta roadmap yang menjadi basic ini kurang lebih seperti itu. Kemudian saya akan sedikit menceritakan bagaimana teknologi-teknologi atau roadmap tersebut bisa kita terapkan dalam kasus nyata. Apa yang perlu Anda pelajari? Kalau dari kacamata pengalaman saya menceritakan ini bahwa saya punya tugas waktu itu bagaimana menyatukan sistem-sistem yang ada. Di kami ada 5 fakultas, unitnya juga banyak sekali. Sudah bermunculan sistem-sistem yang individu dengan teknologi database yang berbeda, dengan teknologi bahasa pemrograman PHP versinya berbeda, database-nya juga berbeda. Bahkan teknik pemrogramannya juga ada yang masih natif dan ada yang sudah berbasis framework. Lalu bagaimana kita menyatukan itu menjadi satu single sign-on? Nah, maka kita biasa sebut dengan sistem informasi terpadu. Nah, lalu harapannya ketika sudah terpadu, kita bisa menggunakan data tersebut untuk bisa digunakan banyak aplikasi, sehingga itu menjadi sebuah rujukan. Lalu ketika sudah menjadi rujukan, itu nantinya bisa menjadi sumber pengambilan keputusan. Nah, lalu strateginya bagaimana? Saya menggunakan apa? Kami menggunakan apa? Teman-teman nanti menggunakan apa? Saya yakin penguasaan teknologi terkini saya dibanding dengan teman-teman programmer di UWK paling saya mungkin bisa satu langkah lebih ketinggalan ya. Tetapi paling tidak apa yang Anda kuasai, teman-teman kuasai ini itu bisa secara praktis, ya, secara real digunakan untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, solusinya adalah seperti ini. Kita menggunakan web service, kita menggunakan API, sehingga kita harus siapkan pangkalan API yang nanti diakses oleh semua sistem. Maka di sini tadi sesuai dengan roadmap dari PHP dasar, HTML dasar, atau JavaScript dasar, bagaimana bisa menuju sampai Anda bisa membangun sebuah service dengan API. Nah, ini mulai disiapkan oleh kami sehingga sekarang menjadi sebuah persyaratan ketika ada permintaan sistem baru atau kita membangun sebuah sistem baru, pasti di dalamnya sudah ada API dan komunikasinya sudah tidak lagi standalone. Ya, nanti juga saya tunjukkan di sini. Kok tidak standalone maksudnya bagaimana? Nah, web service API ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang nanti bisa ketika akan mengerjakan sebuah proyek, apabila memang proyeknya adalah ke depan, ini bisa dipakai. Kenapa seperti itu? Ketika kita sudah menyiapkan setiap aplikasi memiliki service atau API, kita sudah tidak pusing lagi kita membuat klien berbasis apa. Dari service, dari API, kami sudah bisa membuat klien berbasis web, kita juga bisa membuat klien berbasis mobile. Ya, jadi sudah ada beberapa sistem yang di tangan mahasiswa kami berupa Android apps, tapi belum semuanya. Jadi dasarnya dari service API, sehingga perkembangannya adalah seperti ini. Bisa ke arah ke sana. Nah, maka strateginya adalah kita harus
ini saya berbicara dari kacamata tim ya, maka kita harus menggunakan framework yang sama dalam satu tim. Kemudian ketika ada sistem lama yang belum menggunakan framework, kita sisipkan. Maka di poin yang kedua, menyediakan akses API bagi sistem lama. Kodenya natif, tapi paling tidak sudah bisa memiliki API yang bisa diakses oleh sistem yang lain ketika data akan diambil. Ini sudah kami terapkan. Lalu Anda juga, teman-teman juga berkenal dengan tipe data format yang saat ini populer, yaitu JSON. JSON ketika sudah biasa dengan JSON untuk pertukaran data antar sistem, tentunya kita harus mulai lihat dari sisi security-nya, maka dari sisi security dan otorisasi, teman-teman bisa menggunakan JWT, ya, JSON Web Token. Nah, lalu tidak hanya itu, untuk arsitektur aplikasi pun mulai kita rubah. Dari yang awalnya adalah standalone atau monolitik, kita rubah menjadi microservice. Jadi teman-teman juga mulai melihat bagaimana mendesain microservice. Ya, di jalur belajar tadi belum ada microservice, karena memang ini bagian dari sysadmin, server admin. Nanti akan saya jelaskan juga. Lalu strateginya adalah menyediakan aplikasi klien tidak hanya berbasis web, tetapi mobile. Nah, apa yang terus perlu disiapkan? Teman-teman harus memahami bagaimana mendesain API. Bagaimana mendesain API. Ya, kita tahu HTTP method tidak hanya get dan post. Ada put, delete, patch. Nah, ini teman-teman pahami, kuasai bagaimana kita bekerja tidak hanya dengan get dan post. Terus bagaimana mendesain API yang baik. Ada teorinya. Sehingga ketika kita mendesain API itu tidak asal-asalan kita mendesain. Betul-betul ketika kita mengikuti aturan, atau ya ini bukan aturan yang kalau dilanggar terus error kode ya, bukan ya, tetapi ini lebih ke saran. Bagaimana mendesain sebuah API, teman-teman ini juga nanti perlu kuasai. Kemudian framework dan API juga sudah mulai diperdalam. Ini yang tampil di layar ini adalah menggunakan framework dengan API yang full murni coding menggunakan library. Kita tahu untuk yang versi Laravel dan versi CI yang 4 sekarang, ketika kita akan memanfaatkan RESTful, kita tidak perlu banyak coding. Kalau ini adalah framework yang CI dengan versi 3. Kita perlu mendefinisikan nama-nama metode di dalam controller yang akan kita bangun. Jadi mulai framework mulai disiapkan API-nya, kemudian data JSON juga sudah mulai digunakan di mana-mana, baik itu untuk fasilitas update, hapus, CRUD, seluruhnya basisnya adalah JSON. Lalu untuk proses otorisasi, teman-teman bisa gunakan JSON Web Token. Ada yang bertanya dulu, Pak, kalau JSON Web Token apakah tidak bahaya? Karena setiap kali kita merequest kita dapat token baru. Nah, di token ini memiliki expired date yang bisa kita tentukan, plus juga bisa kita kombinasi dengan session. Kita juga bisa kombinasi dengan session. Ya, karena ketika siapapun yang memiliki token, misalkan ya, tahu tokennya apa, kemudian kita mencoba melakukan request dengan menyertakan token di bagian header-nya,
maka dia akan bisa lewat di pintu. Tapi ketika digabung dengan session, ini tentunya akan mempersulit, akan sedikit berbeda. Apalagi kalau kita men-setting token ini setiap berapa detik dia akan request, itu akan lebih secure. Ada JSON Web Token, kemudian arsitektur dari sisi desain aplikasi, yang semula dulu adalah monolitik. Kalau kita punya sistem, kita bikin VPS, di dalamnya ada database-nya, ada kliennya, itu kan, ada MVC-nya dalam satu server, katakanlah seperti itu. Nah, sekarang mulai dirubah. Kita bergerak ke arah microservice, sehingga banyak sekali server, di mana kita bisa saling berkomunikasi. UI-nya hanya satu, bagian front end-nya hanya satu, tetapi ketika kita bicara, kita mau mengakses data apa ini? Misalkan data mahasiswa atau data dosen, nanti akan lari ke server yang sangat berbeda-beda. Nah, ini juga menjadi satu roadmap yang perlu dipelajari juga, dilihat bagaimana sih melakukan perubahan desain dari pemrograman. Nah, lalu Scrum metodologi, ini kita sudah bicara tentang tim. Bagaimana kita dalam sebuah tim nantinya kita membangun sebuah web aplikasi, ada satu metodologi yang bagus atau cara dalam kita memanage project, yaitu Scrum. Ini juga bisa dilihat, Scrum ini salah satu metode yang ada di Agile yang bisa mempercepat. Berbeda dengan waterfall, ya. Berbeda dengan waterfall itu kan analisis dulu selesai, kemudian perancangan dulu selesai, nanti masuk ke coding. Nah, kalau Scrum ini akan sangat berbeda sekali. Di mana setiap tim langsung kita melakukan waterfall, ibaratnya gitu, waterfall yang diiterasi, yang diulang-ulang secara terus-menerus. Nah, bagaimana waterfall, nanti silakan teman-teman, bagaimana Scrum, silakan teman-teman bisa mulai cari. Saya menggunakan Trello untuk melakukan manajemen project dengan Scrum, sehingga ini bisa terpantau. Kita tentukan dulu user story-nya, kemudian kita tentukan produk backlog-nya seperti apa. Dari produk backlog kita pecah menjadi sprint backlog. Sprint backlog ini langsung nanti didistribusikan ke tim. Seminggu selesai, kita meeting, kemudian kalau sprint ini sudah selesai, kita lanjut ke sprint berikutnya. Nah, ini tool yang bisa dimanfaatkan, Scrum. Lalu ini contoh tim pengembang sistem. Kami punya programmer 6, kemudian mobile programmer 1, UI UX 1, server administrator 1. Sehingga ini harus bisa dibagi menjadi satu tim yang saling bekerja sama. Dia bisa sebagai team leader, dia sebagai UX designer, atau dia sebagai software analysis, software arsitek, software engineer, programmer, urusan database, lalu tak lupa adalah software tester. Biasanya ketika satu aplikasi yang sudah akan selesai, atau setiap sprint itu kita lakukan uji coba, tester. Sehingga ketika satu sprint sudah selesai, ini sudah sesuai dengan kebutuhan, maka kita bisa lanjut ke sprint yang kedua, sehingga sprint 1 plus akan muncul satu fungsi lagi. Paling mudahnya adalah menu, ya. Muncul satu menu, kemudian sprint 2 muncul satu menu lagi, sehingga menunya akan komplit. Nah, lalu tak lupa ada infrastruktur support, ini kaitannya dengan server, karena aplikasi itu tidak hanya software.
dia jalan di atas hardware, yaitu server, baik itu fisik maupun cloud. Yang suka desain, yang berarti ya mainan UI UX. Jadi kalau di kami, prosesnya adalah begini. Kita tahu user story-nya dulu, kebutuhan dari stakeholder-nya seperti apa, sehingga akan tahu aktornya siapa, lalu fungsi yang dibutuhkan apa. Dari sini kita bisa melihat kebutuhan datanya seperti apa. Maka kebutuhan data itu bisa muncul dalam bentuk struktur tabel atau database. Nah, dari fungsi yang dibutuhkan dan data yang diperlukan untuk disimpan, ini bisa menjadi dasar UI UX untuk merancang tampilan. Merancang tampilan website, formulir, baik itu untuk input maupun output, bisa mulai dirancangkan UI UX-nya. Ketika UI UX sudah selesai, ini bisa dilanjutkan oleh programmer untuk diisi dengan script controllernya, dihubungkan dengan modelnya, lalu UI UX tersebut adalah view-nya. Ini terus dilakukan seperti itu ketika seluruh sprint sudah selesai, produk backlog sudah dikerjakan semua, maka progres pengerjaan sistem itu bisa dikatakan 100% selesai, dengan setiap sprint sudah dilakukan uji coba, sehingga di akhir sudah betul-betul sesuai dengan requirement. Nah, itu yang bisa saya share teman-teman, Pak Julius dan Pak Udin, beberapa roadmap plus juga pengalaman bagaimana dalam melakukan manajemen web, pengembangan web menggunakan teknologi-teknologi yang saat ini ada, meskipun ini mungkin masih belum kekinian, karena kalau kita lihat tadi kekiniannya adalah JavaScript. Kami juga sudah mulai riset untuk front end-nya, kita sudah mulai menggunakan Vue.js. Sudah mulai menggunakan Vue.js, tapi sifatnya masih riset. Jika suatu saat nanti kebutuhan sistem di universitas sudah terpenuhi semua, kita bisa mulai integrasi, merubah sedikit demi sedikit. Ya, saya kira itu yang bisa saya share, saya ceritakan, saya bagikan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Julius, kampus. Saya kembalikan ke Pak Udin. Terima kasih, selamat siang. Ya, terima kasih Pak Ferry. Saya kira itu Pak Julius yang bisa kami bagikan untuk sementara ini ya. Karena tentunya kemarin saya sempat diskusi sebenarnya dengan Pak Ferry. Pak, kira-kira kita mau nambahkan apa untuk materi ini supaya karena waktunya terbatas. Ya, coba kita brainstorming saja. Saya yakin karena kemarin saya lihat teman-teman sebenarnya sudah punya, sebagian sudah punya pola, sudah mungkin sebagian sudah mulai merintis karir sebagai software developer dan lain sebagainya. Saya kira itu Pak Yudis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sharing pada kesempatan kali ini. Waktu sepenuhnya saya kembalikan lagi ke Pak Julius Matersuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, matur nuwun Pak Bernard, Pak Koyudin. Jadi materi yang dibawakan itu sebetulnya ini materi fundamental dan sebetulnya sangat sulit. Karena core desainnya itu sulit sebetulnya. Sulit untuk dipahami. Kalau seandainya awal-awal tanpa ada background itu kayaknya bakal ribet gitu, bakal sulit. Mungkin teman-teman tolong on cam sambil kita langsung tanya jawab gitu ya. Mungkin bisa on cam. Terus kemudian kita langsung tanya jawab saja. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Pertanyaannya bebas terkait dengan apapun yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Jadi kalau kita lihat kan ada framework-nya banyak sekali. Menjadi programmer itu ternyata ya susah. Ada istilahnya LTFM ya. Sebelum kita posting di forum itu selalu dibilangnya LTFM gitu. Itu artinya read the fucking manual kan gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan silakan dari teman-teman. Adrianus, Fernando, atau Alton, silakan. Gabriel, Timotius.
Oki, Josie, Jason, Steven. Silakan on cam dulu. Terus bisa bertanya. Kita diskusi aja. Alton, ada pertanyaan Alton mungkin? Ya, ada Pak. Silakan. Untuk cara pengembangan web service yang optimal itu bagaimana ya? Optimal dalam arti apa ini? Seperti scalable gitu. Jadi arsitektur yang dibuat itu mampu untuk dipertahankan untuk kedepannya gitu. Dan juga sistem yang dirancang itu juga bagus secara keamanan maupun untuk kecepatan pemrosesan datanya juga. Oke, baik. Mau langsung dijawab atau kita tambah lagi? Kita tampung dulu. Mungkin kita tampung satu lagi ya. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Fernando, Gabriel, Daud, Jason mungkin. Atau Kevin Cornelius. Apakah ada? Belum. Baik, mungkin bisa dibantu teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Monggo, Pak Bernard mungkin. Oke, saya jawab nih, Pak. Yang optimal, scalable, atau yang bisa memproses, katakanlah seperti itu ya. Sebetulnya tadi, ketika kita membangun sistem, kita juga tidak lepas dari arsitektur hardware-nya. Kita tidak lepas dari arsitektur hardware. Makanya yang semula monolitik, katakanlah seperti itu, terus ketika katakanlah dalam 1 detik yang memproses atau yang mengakses bisa sampai ribuan, itu tentunya akan mengalami antrian yang panjang. Maka ketika kita buat desain arsitekturnya tidak hanya dari sisi client servernya, tetapi dari sisi arsitektur servernya pun juga ini juga bisa mempengaruhi kecepatan. Nah, contoh saja ketika kami punya front end gampangannya adalah halaman login. Kita punya halaman login. Halaman login itu diakses atau diletakkan di dalam satu server. Tetapi klien melihatnya kita mengakses ke alamat tertentu. Tapi sebetulnya di balik itu untuk menyediakan front end halaman login pun itu sudah multi server. Ya, sudah barangnya sudah bisa dibuat mirroring. Dengan mirroring kita lakukan load balancing. Sehingga ketika masuk ke bagian sini ada antrian atau sudah mulai penuh akan dilempar ke server yang lain. Jadi dibuat mirroring dan load balancing. Ini untuk yang UI saja, yang untuk bagian depan. Ketika sudah masuk ke dalam, ini bisa dilemparkan lagi ke server yang lain. Maka kalau kita bicara dari sisi softwarenya saja itu memang belum cukup bisa mendukung kecepatan atau kehandalan dari sistem. Saya kira itu, Pak Yulis. Baik, terima kasih. Mungkin Alton ada tanggapan atau yang lain, silakan. Atau cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan lain, silakan. Timotius, silakan Timotius. Kalau ada yang lain? Tidak ada, Pak. Belum ada ya. Itu ada pertanyaan di kolom chat, mungkin bisa dibantu ini dari teman-teman. Cukup jelas ini katanya. Apakah PHP relevan untuk dipelajari ke depannya? Nah, mungkin bisa ditanggapi ya Pak Ferry. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau saya pribadi masih beranggapan seperti ini. Jadi ini memang tentu pro kontra ya Pak Rio, saya kira. Apakah PHP masih cukup relevan untuk dikembangkan? Kalau kita melihat tren perkembangannya, tentu PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman yang tidak begitu saja bisa kita lepas. Ya.
Karena sebagaimana kalau kita coba mungkin belajar di dasar pemrograman, kita mengenal ada yang istilahnya client-side scripting, ada yang server-side scripting, dan lain sebagainya. Dan saya kira kalau kita lihat tren yang ada kayak tadi yang di-share di Pak Ferry, yang tren GitHub memang sempat turun, tetapi dia masih 5 besar. Banyak bahasa pemrograman baru yang muncul tenggelam, itu tetapi PHP tetap masih di 5 besar. Artinya PHP ini salah satu bahasa pemrograman fundamental saya kira yang harus teman-teman kuasai kalau teman-teman memang di aliran mau mengarah ke sebagai seorang web programmer. Nah, kecuali mungkin teman-teman mau beralih haluan nih, mau nyoba Python ya, mungkin mau nyoba Python mungkin ke data science atau machine learning dan lain sebagainya. Saya kira masih cukup worth it, masih sangat worth it ya untuk belajar PHP. Begitu pula kalau kita coba lihat ya tadi Pak Yunus sudah menyampaikan dokumentasi suatu software itu kan kayak Alkitab yang malas banget ya Pak dibaca ya Pak. Sudah bahasanya teknis dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi teman-teman kalau kita lihat trennya mulai dari PHP 5, sekarang juga berkembang sampai 7 dan 8. Saya kira masih sangat worth it. Dan tadi tentu nambahin sedikit apa yang tadi dijelaskan Pak Ferry, mungkin Pak Ferry menjelaskan dalam skala yang sangat real ya, yang ada di industri. Saya kira kalau kita mau yang mengembangkan suatu aplikasi yang scalable, mungkin kalau dilihat dari segi software developer, kita yang mengembangkan aplikasi, tentu arsitek yang kita pikirkan adalah arsitek aplikasinya. Tetapi di balik arsitek aplikasi yang kita buat, ternyata di belakangnya ada arsitek jaringan yang harus dipikirkan juga. Tapi paling tidak kalau kita berbicara secara basic, bagaimana mengembangkan aplikasi yang scalable, tentunya kembali lagi kalau saya disuruh milih, tentu yang dikembangkan adalah aplikasi yang berbasis framework. Karena itu konsep yang sekarang banyak digunakan oleh pengembang-pengembang di software developer ya khususnya. Kalau untuk frameworknya apa? Nah ini tergantung keimanan masing-masing. Ada yang jalurnya Laravel, ada yang jalurnya YII, ada yang garis keras code igniter dan lain sebagainya. Saya kira ini tinggal teman-teman saja fokus memilih salah satu framework PHP yang mau digunakan. Saya kira itu Pak Julius Mutersuun. Baik, matur suwun Bapak penjelasannya. Jadi kalau yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Bernard, apakah lebih baik nyata enggak Pak menjadi permasalahan bersama kita untuk terus belajar. Bahkan di UIK pun masih ada masalah soal pelaporan PT Dikti Pak. Kan feedernya udah ganti ya, jadi neo feeder. Nah ini berarti perlu pengembangan lagi nih. Dan ternyata nyantol juga ini kan, masih banyak yang nyantol. Masih banyak masalah Pak neo feeder. Betul, neo feeder ini sangat bermasalah. Dan lucunya lagi di neo feeder sampai masuk ke keuangan. Nah, keuangan itu ternyata dimasukkan juga di feeder. Malah saya bingung, apa urusannya negara sama uang kuliah gitu ya? Itu sudah ada di versi sebelumnya, tapi memang belum mandatori. Mau ditambah mungkin Pak, ada subsidi mungkin. Amin, aminin aja. Nah, menyikapi sistem ini juga pengembangannya luar biasa. Kan barusan ini, saya nggak tahu 2 hari yang lalu kayaknya. Di Semarang ini tanggulnya jebol ya Pak ya? Aman Pak kampus Pak? Oh, banjir. jauh Pak. Jauh. Alhamdulillah aman Pak. Kalau di kampus kami kan masih agak di tengah ya, jadi alhamdulillah masih aman. Mungkin kalau yang kampus ada di pesisir, yang ada di jalur Pantura persis kayak Unisula mungkin ya, itu yang terdampak. Kalau yang di kami alhamdulillah aman. Soalnya banjirnya lumayan itu, langsung betul tanggul jebol. Ya. Itu kan stok airnya banyak soalnya Pak, laut Pak. Iya, kan stoknya unlimited. Kereta api Semarang itu kalau menurut saya relnya itu kan di bawah permukaan laut malah ya. Betul. Ya. Nah, itu. Jadi kalau tanggulnya jebol ya tenggelam juga sih. Ya, sesuai ini mungkin ya Pak, sesuai yang di kami bahwasanya Semarang kali ini banjir ya. Kalau nggak banjir mungkin bukan Semarang ya. Tapi ya semoga artinya ya ini musibah ya. Semoga cepat berlalu. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi yang lain, silahkan. Satu lagi mungkin. Jason? Oki? Jason, Oki?
Apakah ada? Silakan. Timotius mungkin. Silakan. Atau Adrianus Rafael. Mungkin saya nambah sedikit aja mungkin Pak, karena belum banyak pertanyaan. Mungkin saya, karena tadi saya juga tertarik tanya Pak Julius, tetangga saya di Taiwan. Artinya saya juga di Cina. Artinya ini mungkin banyak saya lihat teman-teman yang masih muda ya. Kita berdoa pandemi sudah selesai ya. Pandemi sudah selesai, kita sudah dalam rangka recovery. Tentunya harapan saya tentu teman-teman ini yang sangat luar biasa punya semangat untuk melanjutkan studi lanjut ya Pak Julius. Saya kira Pak Julius punya banyak sekali informasi. Taiwan saya kira peluang beasiswa sangat tinggi. China juga peluang beasiswanya sangat tinggi. Ataupun banyak negara lain lah. Artinya bagi saya pribadi ya, artinya punya kesempatan, pernah berkesempatan belajar di luar negeri, kemudian melihat seperti apa perkembangannya, itu sangat menarik sekali. Jadi cuma saya ini pesan itu saja sih, teman-teman yang mungkin sekarang masih muda, masih punya waktu yang cukup ya Pak Julius. Kalau saya sih niatinya bukan belajar, dolan. Dan sambil studi. Jadi rasanya lebih enak saja Pak Julius. Saya kira itu ya dari saya. Mungkin teman-teman juga semangat dalam belajar ya. Dan ini yang terakhir saya sering sampaikan ke mahasiswa saya Pak Julius. Karena ternyata setelah saya diskusi ke banyak teman-teman program studi atau dosen-dosen hampir di seluruh Indonesia, sekarang mahasiswa itu punya kecenderungan yang unik Pak. Saya tidak tahu apakah ini di UIK sama atau tidak. Ini saya sedikit survei kecil. Mahasiswa sekarang itu cenderung mengejar nilai yang tinggi. Tetapi kompetensi keahliannya agak mengkhawatirkan. Saya mengatakan ini sudah 4 tahun yang lalu ke mahasiswa saya. Kalau di Semarang kan, Nang, Cah, kamu lebih baik IPK 3,0 atau 2,9 sekalian, tapi kamu kuasai satu teknologi. Ketimbang kamu IPK 3,9, tetapi kamu tidak ada yang matang. Itu ibaratnya kalau saya bilang itu gini, kalau kamu seorang sarjana komputer dengan IPK 3,8, 3,9 lulus, itu ibarat kata kamu terjun dari lantai 7 itu cuma semutan. Pimpinan cuma bilang, Mas, program dibuat, seminggu lagi jadi. Kalau nilai kita B, IPK kita 2,9 itu masih ayam-ayam lah, wes aman. Tapi bukan itu tujuan, intinya adalah bahwa saya ingin mendorong bahwa teman-teman mahasiswa ini, khususnya mungkin kemarin apa yang disampaikan oleh Prof. Ucok di Asosiasi Aptikom, karena kebetulan saya masuk di forum Kaprodi, itu kita masih sangat disayangkan bahwasanya banyak sekali teman-teman yang sarjana komputer, kita masih kekurangan sarjana komputer. Tetapi stok sarjana komputer yang ada pun kualitas programmingnya belum memenuhi daripada yang diinginkan. Artinya, saya berpesan pada teman-teman, nilai itu penting, tetapi jauh lebih penting teman-teman menguasai minimal satu kompetensi, kemudian teman-teman jadi expert di bidang tersebut. Kalau teman-teman memang cocok, ya Pak, kayaknya web programming ini cocok untuk saya, Pak. Hajar. Nah, mata kuliah yang lain gimana, Pak? Diikuti. Tidak harus nilainya A. Gitu ya, Pak Julius. Kalau saya mohon maaf, ini mungkin meracuni yang mungkin jelek atau buruk, saya tidak tahu. Tapi ini yang berkali-kali saya sampaikan ke mahasiswa saya bahwasanya kamu nggak harus IPK 3,8. IPK 3,8 kamu akan menyenangkan orang tuamu dalam satu hari karena kamu kumlot, tapi akan membuat sedih orang tuamu karena kamu tidak punya kompetensi ketika kamu lulus. Jadi sedihnya jauh lebih panjang daripada senang yang cuma 1 hari. Jadi ini aja pesan saya, teman-teman bisa menentukan. Saya kira-kira sudah nyemplung sebagai calon sarjana komputer, saya mau fokus di bidang apa? Ataukah network, ataukah software engineering. Software engineering nanti teman-teman mau fokus di kayak di web ya, apakah di front end, apa di back end, ataukah nanti di full stack developer, bebas. Tapi yang paling penting teman-teman kuasai dulu satu persatu. Enggak usah maruk gitu ya, bahasa Jawanya apa tuh Pak? Maruk itu apa ya? Semuanya mau dipahami tidak. Cukup 1-2 saja, saya kira itu sangat fundamental, sangat penting. Saya kira itu Pak. Matur suwun. Matur suwun Pak. Ini luar biasa. Saya setuju sih Pak. Namun, kenapa anak-anak itu minta IPK tinggi itu karena, mungkin ada kasus juga ya, itu karena tuntutan dari pemerintah ini sendiri Pak. Ini yang harus kita bilang, ini agak lucu ini. Tapi memang kenyataan. Mau jadi PNS saja, paling gampang gini, akreditasi aja, ngelihatnya dari IPK lulusan, begitu ya.
Betul. Rata-ratanya rendah, nilai akreditasinya jadi rendah juga nih. Wah, pusing juga nih. Terus mau daftar jadi CPNS itu syaratnya minimal harus 2,75 atau 2,8. Yes. Itu menjadi istilahnya apa ya? Jadi Kita akhirnya ngobrol. Ya makanya tadi saya bilang IPK-nya tidak usah tinggi-tinggi, 3,0 lah. 3,1 itu Iya. sudah bagus. Nggak usah sampai kumlot 3,5, nggak wajib lah. Artinya IPK tetap harus di atas 275, paling nggak di atas 3 lah. 3,0, 3,1, jangan berkecil hati. Yang penting punya kompetensi yang diandalkan. Itu saya kira sudah paling aman itu. Daftar CPNS kalau ya mungkin, karena kita mungkin masih setuju ya Pak, artinya bahwasannya pekerjaan yang paling menjanjikan di Indonesia itu adalah pegawai negeri sipil. Dan ternyata tidak hanya di Indonesia, Pak. Ketika saya dulu di Cina, teman-teman saya itu adalah bahkan sampai level S2 dan lain sebagainya, mereka berbondong-bondong S2 karena tujuannya apa? Supaya lebih mudah masuk jadi pegawai negeri sipil. Jadi ternyata bukan di Indonesia saja. Di Cina, mungkin beberapa tempat lain ya, di negara lain itu PNS atau pegawai negeri sipilnya pemerintah karena jaminannya lebih jelas, jaminan tuanya. Saya kira juga sekarang di Indonesia jaminan profesional teman-teman ya, saya kira juga sama menjanjikannya. Dosen swasta juga, insya Allah juga masih tetap menjanjikan. Intinya nggak harus mengejar yang terlalu tinggi gitu ya Pak, 3,1, 3,2, tapi paling penting kompetensi. Kalau teman-teman mau artinya punya bekal untuk diri sendiri. Itu mungkin Pak Yulis. Terima kasih Pak, saya setuju dan sepakat Pak. Luar biasa itu memang. Ini ada satu pertanyaan dari Fernando di kolom chat. Mungkin langsung ngomong aja Fernando, silakan. Fernando. Halo, terdengar ya? Dengar, silakan. Oh ya, izin bertanya Pak. Ini haruskah seseorang yang mau kerja UI UX gitu ke depannya itu harus punya selera art atau kayak seni-seni yang bagus gitu kan, mengetahui UI UX itu sendiri berkaitan sama tampilan ya Pak, untuk mendesain-desain sebuah tampilan dari apps atau website gitu. Ya. Terima kasih Mas Fernando. Saya coba jawab ya Pak Yulis. Jadi gini Mas, kalau kita ini berarti kan ibaratnya kita sudah menentukan tujuannya. Saya mau konsen ke UI UX. UI UX itu urusannya tampilan. Makanya kalau menurut saya pribadi harus punya nilai art yang baik. Bukan berarti Pak saya tidak punya basic art. Tadi saya sampaikan kalau di slide saya ada beberapa rekomendasi website yang bisa digunakan untuk melihat, untuk melakukan amati tiru modifikasi. Pak saya tidak punya kemampuan untuk mempadu padakan warna. Maka gunakanlah website rekomendasi yang digunakan untuk melihat, oh berarti kalau saya mau desain seperti ini, kombinasi warnanya ini. Jadi sudah dituntun. Tentunya baik atau tidak itu nanti jelek atau tidak itu kan selera ya. Kita bisa bilang bahwasanya logo Nike itu bagus nggak sih? Pak cuma canda centang kan gitu ya. Nike kalau teman-teman lihat logo sepatu Nike gitu, Nike gitu ya, Nike. Itu kan cuma centang. Itu harganya miliaran untuk brandnya. Untuk tanda centang gini aja. Itu kalau kan sama kayak tanda betul. Apakah itu baik? Bagus. Ya selera orang. Jadi desain itu selera. Nah, kembali lagi kalau teman-teman harus punya confidence. Tapi balik lagi, tentu kalau bagi kita yang tidak punya jiwa seni, kalau saya mau nyemplung di situ ya maka saya harus belajar. Tambah pengalaman. Coba buka lagi website tadi, nanti linknya materinya saya serikan ke Pak Julius. Ini loh website-website yang kalau konsennya untuk portal, modelnya untuk shopping chart dan lain sebagainya, bentuk-bentuknya seperti ini. Nah, mulailah dari situ. Oh, saya buat desain yang sama, mulai desain yang sama, saya mulai amati tiru modifikasi. Baru teman-teman nanti punya, saya kira akan punya selera desain yang baik. Jadi kalau saya tidak punya bakat, maka bakat itu bisa diasah. Tentunya dengan belajar. Saya kira itu, Mas Fernando. Terima kasih, Pak. Baik, luar biasa. Ada lagi mungkin, jadi penjelasannya sangat komprehensif. Memang nanti kita mau arahnya kemana ya? Kalau semuanya jadi full stack developer kayaknya kok berat gitu. Betul, Pak. Ya. Apakah ada lagi pertanyaan? Karena mau mendekati jam 3 ini. Atau cukup? Kalau cukup, mungkin saya kembalikan ke Pak Koyudin atau Pak Bernard. Mungkin ada yang mau disampaikan.
terkait dengan ini. Ini adalah pertemuan yang luar biasa. Saya sangat berterima kasih atas nama institusi juga bisa men-sharingkan ilmu-ilmu yang luar biasa ini. Monggo. Pak Ferry, mungkin ada closing statement Pak Ferry? Ya, dari saya memang betul tadi disampaikan, teman-teman silahkan fokus atau pilih ke salah satu teknologi. Kalau saya begini ke mahasiswa, pilih salah satu teknologi atau metode yang bisa membawa Anda atau menjadi kendaraan Anda untuk lulus. Yang pertama itu. Yang kedua, nanti bisa menjadi membawa Anda untuk mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha, intinya mendapat nanti yang kehidupan yang lebih layak lah, kira-kira seperti itu. Jadi mulailah memilih mana yang Anda sukai, Anda yang minati, kemudian tekun di situ. Mudah menyerah, programmer itu tidak boleh menyerah, gitu kan. Biasanya saya pernah punya proyek selama 2 tahun, ya pusingnya 2 tahun, tetapi tidak pernah menyerah, katakanlah seperti itu. Itu pesan saya, statement dari saya. Terima kasih. Monggo, Pak Udin. Ya, terima kasih Pak Ferry. Saya mungkin lebih singkat. Tadi sebenarnya poin saya sudah disampaikan Pak Ferry, Pak Yulis. Tetapi intinya kalau saya terus belajar, teman-teman, terus belajar, dan terakhir, in Google we trust. Bingung, tanya Google, beres semua. Saya punya satu pengalaman. Stack Overflow ya. Ya, Stack Overflow. Bingung, taruh pertanyaan bingungnya di Google, Google akan membantu kita. Saya punya satu teman proyek waktu itu, bikin proyek ini teknologinya pakai ini. Dia tidak tahu teknologi itu apa, dia cuma jawab, iya bisa. Tak tanya, bro, kenapa mau iya nih? Kita kan belum pernah belajar teknologi itu. Dia jawabnya singkat, tenang, ada Google. Setelah ini tak searching di Google bagaimana cara membuatnya. Kita punya waktu 4 bulan untuk belajar, cukup. Dengan PD semuanya cukup. Artinya teman-teman dengan berbekal Google cari, ketemu, pelajari. Ya, saya kira itu. Terima kasih Pak Yulis. Baik, matur nuwun Bapak, Pak Fayudin, Pak Bernard, dan teman-teman yang lain. Mungkin bisa on cam sebentar, mungkin kita bisa capture fotonya. Ini mungkin ada beberapa yang sudah live malah, atau satu kecantol ini. Baik. Tolong on cam sebentar. Panel. Oke. Wah, dibuat jadi immersive view ini, luar biasa. Oke, laptopnya rusak, kameranya nggak apa-apa. Oke, mungkin ini saya capture. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fayudin, Pak Bernard. Wah, ini luar biasa sekali ilmunya, dan ini bisa juga ya ternyata Zoom dibuat immersive view ya. Bisa Pak, ini fitur baru kayaknya. Nyoba-nyoba aja tadi. Saya nggak tahu nih caranya gimana nih. Betul. Saya tahunya cuma filter-filter aja. Ternyata bisa nih, ada immersive view-nya. Ada Pak. Wah, kan. Baik, terima kasih banyak. Kedepannya mungkin kita nanti bisa komunikasi lebih lanjut, dan semoga tidak berhenti sampai sini. Dan ke depan kita bisa lebih langgeng dan lebih intens ke depannya. Bisa sama-sama maju, karena kita sama-sama akan berkembang menjadi lebih baik. Mungkin itu, matur suwun, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak. Terima kasih. Matur suwun Pak Yunus, terima kasih teman-teman semua. Salam sehat selalu. Mohon izin live. Izin live Pak Yuli. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama.